Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku, guru-guruku sekalian. Alhamdulillah, pagi ketiga di bulan Ramadan pada subuh kali ini kita dapat melaksanakan kajian kembali, kajian kitab Asrarus Shalah. Sebelumnya mari kita berkirim Fatihah teruntuk kepada guru-guru kita, leluhur-leluhur kita, orang-orang sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita, wabil khusus Fatihah kepada musannif kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah mengkaji tentang fadilatul maktubah, keutamaan sholat yang diwajibkan itu. Memasuki pasal baru yaitu fadilatul jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Fadilatul jamaati utawi keutamaane jamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sinten jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati utawi salat jamaah tafdilu iku ngungguli, tufadilu iku ngungguli apa sholatul jamaah salat al-fadi ing salat ijen bisa ba'i wa isrina kelawan kaceke iku ana 27 apane derajatan derajate. Mutafakun alaih, mutafakun wis sepakat ing iki hadis min hadisi Ibni, sapa ahli hadis sepakat min hadisi Ibni Umar saking hadis kacerita saking Ibnu Umar. Jadi Rasulullah itu pernah secara khusus mengatakan tentang fadilahnya sholat jamaah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan kelipatan 27 derajat pahalanya. Warwilan den critake Abu Hurairah sinten Abu Hurairah annau setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Faqdun nasi faqdun annau setune Kanjeng Nabi faqdun iku kelangan sinten jeung Nabi nasian kasepen mimba di sholati dari sebagian sholat. Jadi suatu saat Rasulullah itu pernah sholat itu jamaahnya sahabatnya banyak yang tidak hadir. Kemudian faqala monggo dawuh sinten Nabi laqad hammantu yakti teman-teman nejo sapa ingsun an amara ing yen to perintah sapa ingsun rajulan ing wong lanang yusolli kang ngajak salat sapa rajul an bin nasi kelawan menungso summa ukhalifa mongko nejo ngiri ingsun ila rijalin maring wong-wong lanang mang ya tahallafuna kang ngiri sapa rijal anha saking jamaah. Wa akhraka mongko ngobong alaihim ing atase rijal buyutahum ing oma-omahe rijal. Mutafakun alaih, hadis mutafakun alaih.
Jadi suatu saat Rasulullah itu pernah mendapati sebagian sahabatnya ini, sebagian orang ini tidak hadir dalam Jumatan. Banyak yang tidak hadir. Kemudian Rasulullah mengutus kepada seorang sahabat yang lain untuk mengajak manusia-manusia itu, mengajak orang-orang yang tidak hadir Jumatan jamaah itu untuk melaksanakan sholat jamaah. Sehingga Rasulullah itu menyengaja melipir lah kepada orang-orang tersebut. Dan kenapa orang-orang tersebut kok tidak berangkat untuk melaksanakan jamaah dan membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak melaksanakan jamaah. Muttafaqun alaih. Jadi saking istimewanya sholat jamaah. Wa qala Utsman radhiyallahu, wa qala dawu sinten Utsman radhiyallahu, sinten sahabat Utsman radhiyallahu an, muga-muga ridhone Allah subhanahu anhu saking Sayyidina Utsman. Mang syahadal isya, man utawi sapane wong syahada iku nekseni sapa wong al isya ing salat isya, fakaan nama kaya jumeneng salat jumenengake ibadah, kaya orang itu seperti seolah-olah orang itu melaksanakan ibadah nisfal lailatin ing setengah malam. Waman utai sabane wong syahada iku nyekseni sapa wong as-subha ing salat subuh, fakaan nama kaya ngibadah sapa wong qoma lailatan ing apa jenenge mendirikan ibadah di malam hari. Ini akhraja ngetokake hadis Muslimun, Imam Muslim, min hadisi saking hadis Imam Muslim marfu'an, hadis sing marfu'. Jadi sahabat Umar pernah berkata bahwa orang yang terlihat melaksanakan jamaah sholat isya itu seolah-olah orang tersebut melaksanakan ibadah pada setengah malam. Dan barang siapa orang yang disaksikan atau melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah orang tersebut beribadah pada malam hari. Berarti qiyamul lail. Ini istimewanya. Maka yang berat ya sholat ibadah jamaah sholat subuh, itu berat juga sholat isya, karena jarak antara subuh dan isya dan subuh itu sangat panjang. Kita ada banyak space waktu untuk beristirahat. Ketika kita kok bisa istiqomah jamaah subuh dan jamaah isya, itu seolah-olah kita sedang melaksanakan ibadah setengah malam dan juga qiyamul lail. Fadilatus sujud, keutamaan melaksanakan sujud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taqarrubal, ora keparek sapa al abdu kawula ilallahi kepada Allah, bisyai'in dengan sesuatu afdalu yang kang luweh utama, min sujudil khafiyin saking sujud kang samar. Rawahu Ibnul Mubarak, meriwayatake hadis Ibnu Mubarak. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Mubarak fi zuhdi ing dalam bab zuhud. Jadi suatu saat Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak terbilang dekat seorang hamba kepada Tuhannya
sebab sesuatu yang lebih mulia, lebih utama, yang menyebabkan hamba itu terasa dekat dengan hambanya adalah dari amalan sujud-sujud yang tersembunyi, sujud-sujud yang samar. Ya, sujud yang samar, yang sembunyi ini bagaimana? Ya sujud ketika dalam keadaan orang sedang keadaan sepi, yaitu malam hari. Ya, kalau malam hari kamu tidur atau kita tidur, kemudian semua orang tidur, kita bangun diam-diam melaksanakan sholat malam, itu kan termasuk sujud-sujud yang samar, yang dirahasiakan, yaitu menjadikan seorang hamba itu lebih utama dan lebih mendekat, terasa dekat dengan Allah. Maka adukanlah semua masalah kita kepada Allah, karena Allah lah tempat paling pantas untuk mengadu semua urusan kita pada keadaan sujud-sujud khofi ini, sujud-sujud yang keadaan sepi, keadaan samar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, orang utawi wong muslim, yasjudu kang sujud sapa muslim lillahi maring Allah, sajadatan kelawan sak sujudan, illa rafa'a angin luhurake hu ing muslim Allah sinten Allah biha sebab sujud iku mang darajatan ing pira ing dilurake ing derajate dinaikkan. Wa hatta longsorake sinten Allah anhu saking muslim dia sebab sujud sayyiatan ing keburukane. Akhraja ngetokake hu ing hadis Ibnu Majah, sinten Imam Ibnu Majah, min hadisi Ubadah bin Samit, saking hadis Ubadah bin Samit bi isnadis sahih, dengan sanad yang sahih. Rasulullah bersabda, seorang muslim itu loh, itu ketika bersujud, dalam keadaan bersujud bagi Allah, itu satu sujud itu bagi Allah, satu sujud kita di hadapan Allah itu bisa mengangkat, meninggikan derajat kita di depan Allah. Itu satu sujud. Ya, kalau sehari semalam kita ini normalnya kan minimal kan berapa sujudnya, itu kan banyak. Apa itu kalau sholat itu pokoknya akih lah, itu sholat wajib, belum ditambah sholat-sholat yang sunnah. Nah, itu sekali sujud saja itu Allah meninggikan derajat kita. Di samping Allah meninggikan derajat kita, ini juga Allah menghilangkan, melebur, melongsorkan semua keburukan kita. Keburukan kita itu dihapus atau dilongsorkan, dihilangkan dari kita sebab sujud kita yang diterima oleh Allah. Maka yes, kita ini semoga dijadikan Allah, kita itu hamba yang senang dengan mencintai sholat kita dan sujud kita. Karena posisi paling istimewa ketika beribadah itu adalah posisi ketika sedang sujud. Semua ego kita, semua apa yang kita banggakan itu kita rendahkan serendah-rendahnya, melampaui dari sesuatu yang paling hal-hal tempat keluaran kotoran kita, baik itu kemaluan kita ataupun zubur kita, yang tempat keluaran kotoran itu kita tinggikan lebih tinggi dari semua yang kita banggakan di hadapan Allah. Waruwiyalan den riwayatake anna rajulan sak temene wong lanang, qala iku dawuh sapa rajul ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat diriwayatkan ada seorang lelaki itu meminta kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, ud'u donga sira, dongono jenengan Allah ing Allah, ayyaj'alani ing yen to ndadekake sinten Allah ni ing ingsun
min ahli syafa'atika, dari ahli syafa'ate jenengan ya Rasul. Wa an yarzuqani, lan yen to ngresekeni paring rezeki sapa Allah ni ing ingsun marafaqatika ing dadi kekancan panjenengan fil jannati, dadi tanggane jenengan, dadi kancane jenengan fil jannati ing dalem swarga. Faqala mongko ngendikan sinten sallallahu alaihi wasallam, sinten jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam, auni ngarepake ingsun bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Akhraja ngetokake ing hadis Muslimun, Imam Muslim, min hadisir Rabi'ah bin Ka'ab, dari hadisnya Rabi'ah bin Ka'ab al Aslami nahwahu, kang madani hadis sing wis matur. Jadi suatu saat diriwayatkan ada lelaki meminta kepada Rasulullah untuk didoakan, supaya Rasulullah mendoakan kepada Allah menjadikannya jadi ahli syafaatnya Rasul, jadi orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Rasul, dan minta diberi rezeki oleh Allah supaya menjadi temannya Rasulullah di surga, menjadi sahabat atau tetangganya Rasulullah di surga. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ini bika, saya mengharapkan kamu untuk memperbanyak sujud. Berarti supaya kita mendapat syafaatnya Rasul di hari kiamat dan juga menjadi temannya Rasul, tetangganya Rasul di hari kiamat, itu kita bisa peroleh otomatis dengan memperbanyak sujud kita, memperbanyak sholat kita. Di samping sholat yang fardu, sholat-sholat yang sunnah juga kita berbanyak. Mumpung puasa, lah ini banyak amaliyah yang sunnah yang bisa kita laksanakan. Terawih, ayo istiqomah terawih, terus kemudian sholat-sholat yang lain, tahajud, witir, duha, dan sholat-sholat yang lain. Nah ini bisa menjadikan kita nanti dengan sujud, banyaknya sujud kita, menjadikan kita bisa berhak memperoleh syafaatnya Rasul dan juga diberi rezeki menjadi tetangganya Rasul di surga. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in aqraba, oleh luweh parek ma apa perkaya yakunu kang ana sapa al abdu kawula minallahi saking Allah taala alaihi ayakuna ing yen ta ana sapa abet sajidan iku wong sing sujud. Akhraja ngetokake hadis Muslimun, Imam Muslim, min hadis Abi Hurairah, saking hadis Abi Hurairah. Jadi untuk lebih mendekat kita itu, seorang hamba kepada Allah itu adalah hamba itu selalu dalam keadaan melaksanakan sujud. Ini keistimewaan sujud. Semoga kita dapat melaksanakan, memperbanyak amaliyah kita, terutama sujud-sujud kita, menata kembali ibadah-ibadah kita. Mana yang kurang tepat ya kita perbaiki pelan-pelan. Perilaku kita, akhlak kita di hadapan Allah, juga di hadapan makhluk, ini perlu kita benahi lagi, kita tingkatkan lagi. Dan semua itu tidak ada yang tiba-tiba langsung baik, tiba-tiba continue lah. Kita harus punya sosok istimewa, sosok yang kita tiru, mulai dari Rasulullah sampai kepada pewaris-pewaris Rasul, yaitu para ulama. Nah, kita lihat perilaku keseharian ulama. Nah, ini supaya apa? Kita bisa menuntun, kita bisa memperbaiki, meniru laku-laku ubudiyah dari para ulama-ulama tersebut.
Karena tujuan Rasulullah SAW diutus ke muka bumi itu adalah untuk menyempurnakan akhlak kita. Jadi orang untuk mencapai perilaku akhlak yang bagus itu tidak hanya serta-merta tiba-tiba bisa hanya mendengar ceramah, hanya mendengar, membaca buku tanpa melihat sosok yang nyata. Ini kok agaknya berat. Itu ibaratnya membangun akhlak itu loh, seperti tumbuhnya menurut Imam Ghazali itu tumbuhnya kuku dan tumbuhnya rambut. Jadi tidak terlihat sehari-hari, cuman continue untuk selalu tumbuh. Nah ini ketika kita akhlak kita ibarat tumbuhnya kuku itu, kita tidak pernah tahu kuku ini tumbuhnya kapan. Tapi kita paham tiap hari itu tumbuh. Akhlak kita sedemikian juga. Nah, kalau kita sekedar bacaan, sekedar hanya mendengar sepotong-sepotong, itu ya hanya jadi apa? Memori kita. Nah, untuk mengetahui oh ini ulama ini ya kita ya kudu sering ada tadi apa istilahnya bermajelis, apa melihat perilakunya langsung. Ini seandainya tuh kuku tumbuh ini terus tiba-tiba kita potong, itu sama juga ketika akhlak itu sudah kita bangun pelan-pelan kok tiba-tiba terpotong ya kita. Makanya orang membangun karakter akhlak itu berat karena apa ya, itu tiba-tiba ada suatu peristiwa itu kayak runtuh gitu saja. Itu makanya kita itu tugas berat ya. Rasulullah tugas berat itu ya menata peradaban akhlak itu, peradaban manusia, menata akhlaknya manusia, perilaku manusia. Semoga kita bisa dengan istiqomah mengaji ini meningkatkan akhlak kita di hadapan Allah dan juga di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain dengan mode meniru kepada para ulama kita. Fadilatus sajdi tilawah, fadilahnya sujud tilawah. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang salah, yang kurang berkenan atau yang kurang pas, itu murni dari kebodohan kami. Apabila ada kebenaran atau itu murni datangnya dari Allah. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.